Bismillahirrahmanirrahim. Halo rekan-rekan mahasiswa. Saat ini kita lanjutkan kembali video tentang materi matematika ekonomi bisnis atau matematika bisnis ekonomi. Nah, pada pertemuan terakhir kan kita berbicara tentang BEP ya. Namun pertemuan ini kita akan membuka lembaran baru. BEP itu bisa dibilang adalah penerapan fungsi linier untuk bagian yang akhir ya. Untuk pengembangannya rekan-rekan saya minta bisa belajar mandiri. Cukup banyak sebenarnya penerapan fungsi linear lainnya yang bisa rekan-rekan dapatkan dari berbagai sumber. Tapi untuk kali ini kita akan membuka lembaran baru, kita akan berbicara tentang persamaan non-linear ya. Persamaan non-linear ini sebenarnya sudah cukup banyak, sudah sempat saya bahas di pertemuan-pertemuan awal. Semoga ada yang masih ingat ya. Coba saya review gini. Saya sempat buatkan 6 gambar seperti ini. Adakah yang masih ingat? Sebentar, saya buat-buat dulu ya. Pertama ada grafiknya yang senyum, senyum lagi, dan senyum lagi. Ada juga yang sedih, kemudian sedih lagi, dan sedih lagi. Nah, gambar-gambar ini sebenarnya membicarakan tentang fungsi nonlinear ya. Hanya saja rekan-rekan apakah mengingatnya atau setidaknya samar-samar gitu ya, kenal tentang konsep ini. Ini saya hapus dulu. Oke, jadi di video kali ini kita sekarang akan masuk pada fungsi nonlinear. Fungsi nonlinear itu cukup banyak ya rekan-rekan. Mulai dari ada fungsi apa? Fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat ini nanti bentuk gambar yang akan dibuat, bentuk grafiknya itu disebut dengan parabola. Nah, barusan yang 6 gambar saya buat tadi itu adalah gambar sketsa parabola ya. Kemudian fungsi nonlinear itu juga bisa terdiri dari fungsi pangkat 3 ya, atau saya singkatnya fungsi kubik. Nah, untuk kuadrat kan pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Kemudian ada persamaan bola. Persamaan bola bentuknya pernah seperti yang saya tuliskan ya. Ada juga persamaan elips. Kemudian ada hiperbola. Nah, hiperbola ini mungkin belum saya tampilkan, tapi jika rekan-rekan tertarik juga bisa cari di sumber referensi lainnya. Nah, khusus yang akan kita pelajari secara mendalam itu adalah bagian yang nomor 1 ini, yaitu fungsi kuadrat atau parabola. Kalau kita review sedikit ya, kita coba kaitkan sama fungsi linear kemarin. Atau saya sebut persamaan ya. Persamaan linear kemarin itu kan bentuk umumnya adalah Y sama dengan AX plus B. Atau kadang juga ada yang nulisnya Y sama dengan, boleh ditukar ya, B min AX gitu misalnya. Nah, ini kan bentuk umum. Kalau kita bicaranya ke fungsi ekonomi, Y itu kan mirip dengan sumbu P, jadi bisa ditulis jadi P, A, Q gitu ya. Q-nya untuk quantity, plus B, atau bisa juga ditulis yang ini, B negatif A, Q ya. Nah, apa pembeda utamanya? Pembeda utamanya adalah pada nilai koefisien di depan variabel Q. Kadang kita sebutnya juga parameter ya. Ini adalah A yang bernilai positif dan ini adalah A yang bernilai negatif. A ini nanti lebih lanjutnya disebut dengan gradien. A itu disebut dengan gradien. Bentuk A yang seperti apa? Maksudnya apakah A-nya itu lebih dari 0 positif ya atau kurang dari 0? Inilah yang mempengaruhi fungsi itu nanti masuk ke persamaan permintaan atau fungsi tersebut masuk ke fungsi penawaran, permintaan atau penawaran. Nah, ternyata dalam materi kita fungsi kuadrat pun juga demikian ya nanti. Fungsi kuadrat ini juga akan ditentukan dari bentuk persamaannya. Apakah dia termasuk fungsi penawaran atau sebaliknya ya. Tapi sebelum ke sana ada beberapa konsep yang menurut saya perlu rekan-rekan ingat ya. Kita sekarang coba buat dulu. Untuk bagian awal ini saya mau bahas tentang apa saja hal penting dalam persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat yang akan kita bicarakan di penerapannya pada fungsi ekonomi nantinya. Yang pertama adalah memfaktorkan. Oke. Memfaktorkan ini sebenarnya aktivitas ketika di SMA ya.
SMP pun sudah sebenarnya. Bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Atau kadang ada juga yang dituliskannya negatif ya untuk koefisiennya X kuadrat, parameternya ya. Jadi kadang ditulisnya kebalik gini, C plus BX minus AX kuadrat. Nah, syarat utama persamaan kuadrat itu adalah bahwa koefisiennya yang di depan X kuadrat, yaitu huruf A, itu tidak boleh sama dengan 0. Kalau nanti dia 0, berarti tidak terjadi dong pangkatnya yang tertinggi itu adalah 2, gitu ya. Karena kalau pangkatnya 0 kan berarti X kuadratnya nanti jadi 0 kali X kuadrat, ya jadi 0 ya. X kuadratnya malah tidak ada. Oke, kita coba sekarang masuk ya tentang cara memfaktorkan. Saya buatkan beberapa persamaan kuadrat dan mungkin juga akan saya tunjukkan tips triknya. Saya tidak tahu rekan-rekan ketika SMA kemarin apakah dijelaskan tips trik ini gitu ya. Saya akan mencoba membuat persamaan ini dulu. Y sama dengan X kuadrat plus 4X plus 3. Nah, Y sama dengan X kuadrat plus 4X plus 3 itu bisa kita tentukan nilai faktornya, nilai akarnya. Nilai akar itu didapat dari proses faktor ya. Istilah lain dari nilai akar itu adalah titik potong dengan sumbu X. Jadi misalnya nih kita mau mencari akar dari persamaan ini. Hal yang pertama harus rekan-rekan lakukan adalah menyamadenggankannya dengan 0 seperti ini. Nah, tulis sama dengan 0. Kemudian ini kita faktorkan. Nah, ini ciri khasnya faktor ya. Faktor itu adalah yang di dalamnya bentuk kurung. Jadi rekan-rekan tolong diperhatikan bahwa ada beberapa penyebutan yang berbeda. Untuk yang bagian pertama atau yang kedua ini ya, atau yang kedua ini disebut dengan persamaan kuadrat. Sedangkan kalau sudah berbentuk kurung, ini nanti disebut dengan faktor. Hasil dari kurungnya ini nanti disebut dengan akar. Nah, apa saja kurungnya atau apa isi-isi di dalam kurung itu, ini akan kita bahas. Bagaimana cara membuat isian di dalam kurung ini. Biasanya kan X dengan X gitu ya. Nah, ini isinya apa, ini isinya apa. Tips triknya, kalau saya dulu ya ngajar di SMA-nya gini. Buat dulu mungkin kotak gini ya. Kotak 2 ditambah gitu ya. Kotak lagi. Kemudian ada kotak lagi dikali kotak lagi. Kotak lagi sama dengan apa? Nah, bagaimana menebak isi di dalam faktor? Jadi rekan-rekan harus kenal dulu nih nilai dari masing-masing koefisien sama konstanta. Ini kan koefisiennya 1 ya, aman nih. Kemudian yang di depan X itu 4, saya sebut nilai tengah ya. Kemudian yang di belakang saya sebut, konstanta ini saya sebut nilai belakang, yaitu 3. Nah, isi faktor itu rekan-rekan bisa buat seperti ini. Tentukan dua bilangan kotak dengan kotak ini ya. Kalau dijumlahkan, dia hasilnya yang di belakang. Kalau dijumlahkan dia hasilnya yang di tengah. Yang di tengah apa tadi? 4 kan? Berarti ini tulis dulu 4 gitu ya. Tapi kalau dikalikan hasilnya adalah yang di belakang. Berarti hasilnya di belakang. Jadi cara mencari faktornya, buat dulu ya, ini coretan sebenarnya ya, kalau rekan-rekan udah terbiasa pasti cepat nantinya. Bilangan apa jika dijumlahkan dengan bilangan lainnya, hasilnya adalah 4, tapi kalau kita kalikan kedua bilangan tadi, itu hasilnya adalah 3. Nah ini ditebak, dan dua bilangan itu harus sama. Ternyata jawaban yang tepat adalah 3 ditambah 1, ternyata sama dengan 4, benar ya? Dan 3 dikali 1 itu juga sama dengan 3. Artinya benar nih. Nah, sekarang tinggal memindahkan isi di dalam kotak tadi yang sudah kita tebak dan hasilnya benar, tinggal dipindahkan. Nilai 3 itu bernilai positif ya, berarti ini positif 3. Untuk 1 juga positif, berarti positif 1. Nah, inilah yang disebut dengan faktor. Ya. Jadi ini persamaannya atau fungsinya. Kalau yang ini disebut faktor.
Terus akarnya yang mana? Nah, akarnya ini tinggal di apa ya istilahnya? Dipindah ruas ya. X plus 3 sama dengan 0. Berarti kalau kita pindah ruas kan jadinya apa? X sama dengan negatif 3. Atau untuk faktor satunya, X sama dengan negatif 1. Nah, inilah yang disebut dengan akar. Akar-akar itu adalah nama lain dari titik potong dengan sumbu X. Nah, ini ya, ini catatan-catatannya. Oke, kita coba soal yang berikutnya, masih di materi memfaktorkan ya. Yaitu misalnya saya punya Y sama dengan min X kuadrat tambah 3X tambah 4. Pertama kita sama dengankan dengan 0 dulu, berarti kan bisa ditulis apa nih? Min X kuadrat tambah 3X tambah 4 sama dengan 0. Nah, untuk memudahkan memfaktorkan, untuk memudahkan kita dalam faktor, usahakan yang di depan X kuadrat ini adalah positif 1. Tapi ini kan masih negatif. Terus gimana dong? Nah, ini bisa kita kalikan dengan negatif 1. Ya, ini kali ya, bukan X ya. Kita kalikan negatif 1, hasilnya apa nih? Min X kuadrat kali negatif 1 itu adalah X kuadrat. Positif 3X dikali minus 1 itu adalah minus 3X. Positif 4 dikali negatif 1, negatif 4. Sama dengan 0 dikali apapun itu adalah 0. Nah, sudah dapat bentuk apa ini? Persamaan kuadrat ya. Ini masih bentuk persamaan kuadrat. Ini juga, tapi sekarang sudah lebih mudah. Sekarang kita akan tentukan faktornya. Faktornya buat gini dulu gitu ya. Di sininya X, di sininya X. Ya, kalau masih belum terbiasa buat catatannya dulu di bawah ya. Bilangan apa ditambah apa sama dengan yang tengah, berarti negatif 3. Tapi kedua bilangan tersebut kalau dikalikan, kalau dikalikan dia hasilnya yang di belakang, negatif 4. Ini silahkan ditebak. Bilangan apa ditambah apa negatif 3? Ternyata jawabannya adalah negatif 4 ditambah 1. Betul ya? Negatif 4 ditambah 1 kan negatif 3. Begitu juga dengan ini nih. Kalau kita kalikan negatif 4 dikali positif 1, itu adalah, oke ini 4-nya agak jelek ya. Negatif 4 dikali positif 1, itu hasilnya negatif 4. Berarti kita dapat faktornya, tinggal di copy paste ya. Ingat copy pastenya juga disertai dengan tanda. Nah, ini kita dapatkan. Dan ini disebut apa tadi? Ini disebut faktor. Sekarang tinggal mencari akarnya. Akarnya tinggal dipindah ruas gitu ya. Kalau negatif 4 ya jadi sama dengan 4. Atau X sama dengan negatif 1. Semoga makin paham, tapi saya masih punya contoh lagi dah ya. Cukup deh ya, biar menyingkat durasi video. Nah, jadi dua hal ini salah satu materi penting dalam penerapan fungsi nonlinier, terutama fungsi kuadrat, dalam teori ekonomi. Oke, itu dulu. Kemudian yang bagian kedua yang ingin saya tekankan adalah mengenai titik ekstrim. Titik ekstrim ini kita perlu pelajari karena ya sama seperti materi sebelum-sebelumnya ya. Rekan-rekan tidak akan lepas dari namanya menggambar grafik. Ya, untuk menggambar grafik nonlinier fungsi kuadrat kita perlu tahu konsepnya titik ekstrim. Titik ekstrim terbagi dua. Saya yakin rekan-rekan juga sebenarnya kalau udah ada yang nyambung paham yang saya maksud ya. Apa itu? Pertama ada titik puncak. Dan yang kedua adalah titik balik. Nah, titik puncak tuh kapan? Nah, ini kalau dibuat gambar ya kurang lebih gini mungkin ya. Ini titik puncaknya nanti kayak gimana, titik baliknya kayak gimana. Titik puncak itu terjadi ketika grafiknya sedih gitu ya, atau terbukanya ke bawah. Dia punya titik ekstrimnya di tengah sini, di atas. Dan inilah titik tertinggi ya. Kalau dilanjutkan kan grafiknya nih ke bawah gitu ya, dan itu tidak akan terbatas. Kalau titik balik mana? Nah, itu justru ketika kurvanya terbuka ke atas ya, atau lagi senyum. Dan kalau kurvanya lagi terbuka ke atas, ini ya terbuka ke atas, berarti dia punya titik terbawah. Nah, untuk kesamaannya, baik titik yang posisinya di bawah maupun yang di atas, ini disebut dengan titik ekstrim.
Yang namanya titik ya, nah, ini kalau diperpanjang juga ke atas ini. Jadi ini titik terbawah. Yang namanya titik dalam koordinat ya, berarti apa? Dia punya alamatnya atau koordinatnya tadi berupa x, y. Karena ini umumnya kita masih menggunakan variabel sumbu ya, sumbu x, sumbu y, sumbu y di sini. Nah, karena kita sekarang akan berbicara titik koordinat titik tertinggi ya, kadang orang membuat rumusnya jadi xp, yp. Jadi kita tidak perlu menggambar terlebih dahulu untuk mengetahui titik koordinatnya. Justru kita harus mencari titik koordinat puncaknya dulu untuk menggambar grafik ini. Biar mudah ya. Oke, rumusnya apa? Nah, titik ekstrim itu rumusnya, karena tadi ada dua ya, dia harus punya rumus untuk x puncak, y-nya puncak gitu ya. Itu berarti masing-masing punya rumus. Untuk x puncak itu adalah min b per 2a, sedangkan y puncak atau y ekstrimnya itu adalah min d per 4a. Nah, ini jadi pertanyaan lagi kan. B itu apa, A itu apa, D-nya kok D besar gini ya. Kemudian huruf-huruf yang terlibat ini intinya apa. Ini konsep ini harusnya kita kenali juga terlebih dahulu. Saya ambil soal yang tadi di bagian atas ya. Sebentar, saya copy paste dulu nih yang bagian soal nomor 1 ya. Saya tulis ulang di sini. Yaitu Y sama dengan X kuadrat plus 4x plus 3. Nah, sekarang kita identifikasi. Yang namanya A, B, dan C itu sudah bisa diakses cukup melihat soal ini. Kalau rekan-rekan lihat soal ini, ternyata x kuadrat itu kan memiliki nilai ya di depan sini. Nilai di depan x kuadrat nih. Kalau tidak dituliskan berarti nilainya positif 1. Nah, nilai yang di depan x kuadrat disebutnya koefisien x kuadrat ya. Kalau di teori kita ada juga yang nyebutnya parameter. Ini ternyata nilainya yang di depan x kuadrat itu. Jadi A itu nilainya 1. Ingat, A itu yang di depannya x kuadrat gitu ya. Kalau grafiknya nanti persamaannya min x kuadrat ya berarti A-nya negatif 1 ya. Kemudian lanjut, nah mungkin langsung nyambung aja ya, B-nya yang mana? Yang B-nya yang di depan X. Ini B-nya 4 dan C-nya ya konstanta ya, bagian terakhir yaitu 3. Jadi A-nya 1, B-nya 4, C-nya 3 untuk kasus soal yang ini. Terakhir ada D ya. Nah, D itu kependekan dari istilah diskriminan. Sudah saya singgung sepertinya ya. Mungkin coba dibuka catatan di awal-awal pertemuan kita tentang fungsi. Diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Nah, ini rekan-rekan harus mulai hafal-hafal ya. B itu apa? Untuk kasus kita B itu nilainya 4 ini ya. 4 kuadrat dikurang 4 kali A itu adalah 1. Ini kali 1 kali C-nya adalah 3. Nah, seperti ini. Ini tinggal kita tentukan, berarti hasilnya berapa? 16. 4 kali 1, 4. 4 kali 3, 12. Ada tanda negatif, berarti negatif 12. Berarti hasil akhirnya adalah 4. Nah, gitu ya. Jadi dapatlah A-nya, dapatlah B-nya, dapatlah C-nya, dan juga dapat D besar ya. Kalau sudah dapat keempat hal ini, maka kita bisa menentukan koordinat titik puncak dari persamaan ini. Apa tadi rumusnya? Rekan-rekan bisa cek atau lihat yang ini ya. Saya geser sedikit. Nah, titik puncaknya itu apa? Min B per 2A, min D per 4A. Min B per 2A-nya berarti ya min, B-nya berapa nih? B-nya 4. Berarti 4 per 2 kali A. A-nya 1. Min D, D-nya adalah 4 di sini ya, bawah ini. Per 4 kali A, A-nya 1. Nah, ini tinggal disesuaikan, berarti negatif 4 per 2 kali 1 itu 2. 4 kali 1 itu 4, berarti titik puncaknya 4 bagi 2. 2, berarti negatif 2, negatif 4 bagi 4 itu 1. Nah, inilah titik ekstrim ya. Kadang nyebutnya ada yang titik puncak, ada yang titik balik gitu ya. Oke.
Sudah ada beberapa hal yang kita bahas ya, mulai dari faktor tadi, rekan-rekan ingat cara memfaktorkan, kemudian ada titik ekstrim ya, kemudian bagaimana mencari diskriminannya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, sebenarnya kita tahap berikutnya adalah masuk ke grafik. Cuman untuk grafik ada satu lagi yang perlu direview. Ingat 6 gambar tadi. Yang pertama kan ada grafik yang senyum. Nah, grafik senyum ini ada 3 jenis ya. Nah, oke. Pada intinya grafik senyum itu apa? Kalau kita punyanya fungsinya ax kuadrat plus bx plus c gitu ya. Senyum itu adalah terjadi ketika nilai A-nya positif. Ya, ini semuanya nilai A-nya positif. Terus apa yang membedakan 3 gambar ini? Ada yang sudah nyambung mungkin ya. Ini kan tidak menyinggung sumbu X ya. Ini tepat menyinggung ya. Sedangkan ini memotong sumbu X. Nah, terus yang membedakan itu apa? Ternyata dilihat dari diskriminan. Coba dibuka catatannya ya. Kalau tidak nyampe sumbu X, D kurang dari 0. Tepat menyinggung, D sama dengan 0, dan memotong itu D lebih dari 0. Begitu juga dengan grafik yang sedih. Yang sedih itu juga ada 3 ya. Nah, yang seperti ini. Kalau yang sedih, apa syaratnya? Syaratnya adalah A-nya yang negatif. Nah, kalau ini kan A negatif, kalau yang senyum A-nya positif. Begitu juga dengan yang lain, semuanya negatif, ini negatif. Untuk diskriminannya sama. Oh, ini nggak nyampai sumbu X ya. Ini kan nggak nyampai sumbu X nih. Berarti kurang dari 0. Oh, sorry. Ini saya buat dulu. Berarti ini tepat sama dengan 0. Dan ini memotong berarti lebih dari 0. Oke ya. Jadi info-info ini mulai diingat. Kemudian ada info lagi yang perlu saya review adalah mengenai bentuk kurva itu tergantung dari fungsinya. Kalau rekan-rekan lihat, ini apa nih bentuknya? Y sama dengan kan ya? Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Ternyata di kasus tertentu, nanti kita juga bisa ketemu fungsinya X sama dengan. Nah, ini contohnya ya. AY kuadrat BY plus C. Nah, kalau persamaannya bentuknya X sama dengan, wah justru variabel yang berpangkat itu adalah Y, maka ada sedikit keunikan ya. Keunikannya apa? Keunikannya justru, sebentar, saya geser lagi, justru grafiknya bukan terbuka ke atas seperti ini gitu ya, atau seperti yang di bawah ini. Dia bukan grafik yang terbuka di bawah seperti ini. Kalau dia bentuknya X sama dengan, grafiknya ada 2 kemungkinan, yaitu apa? Dia terbukanya ke kanan atau dia terbukanya ke kiri. Nah, grafiknya seperti ini. Kalau dia terbukanya ke kiri, ini kan terbuka ke kiri ini ya, warna merah ini ya. Ternyata nilai A-nya itu adalah negatif. Ambil ingat ya. Kemudian, ini terbukanya ke kanan ya. Kok saya jadi bingung? Sebentar, saya hapus dulu. Ini terbukanya kan ke kanan nih. Saya jadi buta arah tiba-tiba ya. Ini kan terbukanya ke kanan, berarti A-nya positif. Nah, gitu ya. Sedangkan yang ini terbukanya kan ke kiri. Ini masih sama ya. Ini masih sama. Di sini posisinya sumbu Y, ini sumbu X gitu ya. Ini sumbu Y, ini juga sumbu X. Kalau dia terbukanya ke kiri, justru A-nya negatif. Nah, ini untuk fungsi X sama dengan AY kuadrat plus BY plus C. Gitu ya. Oke, kita lanjut dari info-info ini gitu ya, rekan-rekan, sambil diulangi dulu untuk di detik ini ya. Sudah banyak yang kita bahas ya, mulai dari jenis fungsi nonlinear hingga beberapa trik yang perlu diingat kembali dalam materi ini. Oke, kita lanjut pada bagian menggambar ya. Setelah tadi kita mempelajari beberapa hal, sekarang kita lanjut menggambar grafiknya. Menggambar grafik persamaan non-linear, khususnya persamaan kuadrat, itu memerlukan beberapa hal yang baru aja kita pelajari bersama. Menggambar grafik.
Sebagai contoh, kita coba menggambar grafik yang sudah dibahas di soal awal ini ya. Nah, ini persamaan ini akan kita sekarang coba buat gambar grafiknya. Y sama dengan 4x kuadrat. Nggak ke bawah ya. Nah, ini nanti koordinatnya, atau saya ke bawahkan aja ya. Y sama dengan x kuadrat plus 4x plus 3. Nah, apa saja yang perlu diketahui? Minimal ada 3 sebenarnya ya. Pertama adalah faktornya dulu. Tadi sudah kita tentukan ya. X kuadrat tambah 4x tambah 3 sama dengan 0. Maka kita dapatlah tadi x plus 3 dan x plus 1. Sehingga didapat x sama dengan negatif 3 atau x sama dengan negatif 1. Kemudian yang kedua yang perlu diketahui tadi adalah koordinat titik puncaknya ya. Yaitu min B per 2A-nya, min D per 4A-nya. Tadi sudah kita tentukan. Biar tidak menambah durasi, saya coba copy paste saja. Min B per 2A-nya tadi dapat ini ya. Nah nih, min 2, min 1. Oke. Berarti min 2, min 1. Nah, hal ketiga yang perlu diketahui itu adalah tentang koefisien x kuadrat yang di depan sini ya. Yaitu nilai A-nya. Karena A-nya itu sama dengan 1, ya. Karena di depan x kuadrat ini kan tidak ada bilangan nih. Kalau tidak tertulis bilangan kan biasanya positif 1. Positif 1 itu adalah lebih dari 0. Sehingga grafik umumnya itu nanti berbentuk senyum. Nah, 3 hal inilah yang akan menjadi dasar kita untuk membentuk grafik. Oke, apa saja? Pertama mulai dari faktornya tadi sudah kita dapat akar ya. Dan akar ini nama lainnya kan adalah titik potong dengan sumbu X. Ingat sumbu X yang di sini, sumbu Y di sini. Berarti gimana? Katakanlah kurang lebih negatif 1 di sini ya, karena ininya 0. Dan di sini negatif 3. Oke. Setelah ditaruh di sumbu X, sekarang kita maju ke titik puncak atau titik ekstrim nih, titik balik ya kalau dalam konteks kita. Titik baliknya adalah, saya ingatkan lagi ya. Ini dua-duanya adalah nilai X. Jadi ini kalau dibuat koordinat jadinya apa ini? Min 3,0 ya. Sedangkan yang ini negatif 1,0. Nah, makanya di plotnya di masing-masing di sini ya. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah titik ekstrim tadi ya, negatif 2,1. Negatif 2 mungkin kurang lebih di sini, negatif 1. Negatif 1 yang dibicarakan itu adalah titik Y-nya ya. Berarti negatif 2,1 mungkin kurang lebih di sini. Nah, sini ya. Oke, kemudian yang terakhir adalah grafiknya tadi bakal senyum atau sedih. Nah, ini ya, kan sudah kita buat nih. Karena dia koefisiennya x kuadrat 1 dan itu positif berarti senyum. Sekarang tinggal dihubungkan 3 titik ini. Apa saja? Yang pertama dan kedua itu adalah titik potong dengan sumbu x, berarti ini. Yang kedua adalah titik ekstrim. Yang pertama titik potong dengan sumbu x, yang ketiga, yang pertama dan kedua ya. Yang ketiga itu adalah titik puncaknya. Titik puncak tadi di sini. Tinggal kita tarik garis sehingga kita bisa membuat grafiknya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya. Jadi tadi rekan-rekan bisa buat rangkuman sendiri ya bagaimana langkah-langkah menggambar grafik fungsi nonlinear khususnya persamaan kuadrat. Kita percepat, misal saya buat contoh yang lain. Ini masih sumbu X, ini masih sumbu Y. Sekarang agak berbeda ya, kita buatnya menjadi X sama dengan. Nah, tapi susunannya mungkin saya samakan aja. X sama dengan, ini ya dilihat ya. Ini berarti kan X kuadrat tambah 4X plus 3. Berarti ini saya buatnya Y kuadrat plus 4Y plus 3. Oke. Langkahnya apa? Sebenarnya hampir sama ya. Pertama apa dulu? Pertama, kita sama dengankan 0 dulu. Y kuadrat, terlalu dekat. Y kuadrat tambah 4Y tambah 3 sama dengan 0.
Sebenarnya sama ya, jadinya Y plus 3, Y plus 1. Y negatif 3 atau Y-nya negatif 1. Berikutnya adalah titik ekstrim. Titik ekstrim dalam grafik yang bentuknya X sama dengan ternyata agak sedikit berbeda. Kenapa berbeda? Ya sekarang kan kita ngomongnya bukan terbuka ke kiri, ke atas ke bawah ya, tapi ke kiri ke kanan. Sehingga nanti akan tertukar yang awalnya min B per 2A, min D per 4A, mana tadi? Ini ya, min B per 2A, min D per 4A, ini ternyata kita tukar dia. Jadi kebalik nih. Jadi X-nya itu adalah min D per 4A, sedangkan Y-nya adalah min B per 2A. Nah, kalau dihitung-hitung sebenarnya kurang lebih sama aja ya. Persamaan ini kan A-nya 1, B-nya 4, C-nya adalah 3. D-nya pun dengan rumus B kuadrat min 4AC ya, sebenarnya nanti bakal didapat berapa tuh? 4 ya. Nah, sebenarnya sama. Sehingga titik ekstrim ini, untuk kasus ini aja ya, sebenarnya hanya tertukar di dua titik ini. Jadi dia awalnya min 2,1 menjadi min 1, min 2. Sehingga titik ekstrimnya itu adalah negatif 1, negatif 2. Oke, kemudian yang terakhir apa? Di depan Y kuadrat, yaitu A-nya. A-nya kan 1 ya. Di depan yang Y kuadrat atau koefisien Y kuadrat di sini. A-nya 1 itu lebih dari 0, positif. Kalau positif berarti grafiknya gimana? Dia terbuka ke kanan untuk X sama dengan ya. Jangan lupa dia terbukanya ke kanan. Kalau A-nya negatif, baru terbukanya ke kiri. Oke, sekarang kita plotting ya, mulai. Nah, sama kayak hal yang tadi, ini Y-nya min 3. Ini Y-nya min 1. Berarti kalau dibuat koordinat apa? 0 ya untuk X-nya, 0, min 3, dan ini 0, min 1. 0, min 3, wah ternyata manjang ke bawah ya, sorry. Oke, sebentar, ternyata saya kurang panjang garisnya. Oke, kurang lebih seperti ini. Min 3, 0, min 3. Kita taruh dulu mungkin negatif 1 di sini gitu ya. Negatif berapa tuh? Negatif 3 ya. Oke, 2, 3. Berarti ini negatif 3-nya. Nah, kurang lebih di situ. Kemudian kita juga punya titik ekstrim. Titik ekstrimnya ya titik terkanan atau titik terkiri ya. Sudah bukan titik terbawah atau teratas. Negatif 1, negatif 2. Negatif 1-nya kan kurang lebih katakanlah di sini. Nah, kemudian negatif 2-nya tadi di sini ya. Nah, berarti dia kurang lebih di sini. Oke, sekarang kita coba hubungkan. Kita udah punya titik potong dengan sumbu X di sini. Ada suara motor ya, karena memang lagi rame. Kemudian ini titik ekstrimnya. Kalau kita hubungkan gini ya, kurang lebih ya. Nah, benar ya arahnya. Dan memang benar dia arahnya ke kanan ya, sesuai info ini tadi. Nah, ini sesuai dengan info ini tadi. Berarti kalau kita buat gitu ya, kurang lebih mungkin grafiknya seperti ini. Nah, gitu ya. Wah, kurang rapi ya. Jadi agak jelek nih. Tapi rekan-rekan bisa membayangkannya lah ya setidaknya. Oke, nah ini jadi didapatlah gambar grafik yang terbuka ke kiri kanan ya untuk yang gambar kedua atau atas bawah. Silakan diperhatikan bahwa gambar itu tergantung dari persamaan yang diberikan. Apakah Y sama dengan atau X sama dengan. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut di materi berikutnya. Tadi ya, setelah bisa menggambar grafik segala macam, sekarang kita akan bahas materi yang makin sulit nih. Kalau menurut saya lebih sulit,
yaitu mengenai perpotongan di antara dua grafik. Dua grafik yang kita bicarakan ya bisa persamaan kuadrat dengan persamaan garis ya, atau persamaan linear, atau juga persamaan kuadrat dengan persamaan kuadrat. Kenapa? Ya karena nanti persamaan permintaan dan persamaan penawaran itu bisa saja menjadi persamaan yang bentuknya linear atau juga bentuknya non-linear seperti persamaan kuadrat. Nah, untuk menentukan titik keseimbangan kan kita kemarin berbicara titik potong ya. Dan titik potong itulah yang akan kita pelajari sekarang. Titik potong bisa saja terjadi karena dia memiliki dua garis. Atau dia juga yang penting memuat dua unsur ya minimal, yaitu perpotongan misalnya garis dengan grafik, parabola, atau juga memang perpotongan antara parabola dengan parabola. Tapi sebelum ke arah uh, titik potong persamaan permintaan ataupun penawaran, kita masuk ke konsep awalnya dulu. Sekarang saya coba tampilkan ya, atau mungkin saya buatkan sebuah soal, dua ya. Dua soal yang akan kita bahas bagaimana cara menggambarnya. Kita coba bahas dulu bagian yang pertama, ada Y sama dengan X kuadrat min 4X min 12 ya, dan Y sama dengan X plus 2. Nah, yang pertama kan persamaan kuadrat tuh ya, berarti kita nanti fokus dulu di sana, atau langsung aja ya. Kita masukkan dulu X kuadrat min 4X min 12-nya, oke, sama seperti sebelumnya, ini kita sama dengankan dengan 0. Kemudian rekan-rekan faktorkan ya, X dan X, berarti ini negatif 6 plus 2. Saya sudah cukup cepat untuk menentukan faktor karena memang sering latihan. Tidak perlu kotak-kotak lagi ya, tapi kalau rekan-rekan mungkin ada yang sudah cepat, boleh, yang belum ya tadi ya, pakai strategi kotak-kotak. Kalau ditambah dia, ya nilai yang di tengah, kalau dikali ya dia yang di belakang. Dan dapatlah akarnya. X sama dengan 6 atau X sama dengan negatif 2. Kita identifikasi A sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 4, dan C-nya sama dengan negatif 12. Kemudian kita tentukan diskriminannya juga. Kuadrat min 4AC, 4-nya jangan sampai lupa. Berarti negatif 4 kuadrat kali 1 kali C-nya negatif 12. Berarti 16 min 4 kali 1 min 4 ya. Min 4 kali min 12 berarti positif 48. Dan hasilnya adalah 64D-nya ya. 64, oke. Sudah dapat dua info ini, sekarang kita cari titik puncaknya atau titik ekstrimnya ya. Apa tadi? Min B per 2A, min D per 4A. Berarti berapa ini? Min B itu min 4 ya, per 2 kali A. Kemudian min D, D-nya 64 per 4 kali A. Min 4 itu positif 4 ya, 2 kali 1 itu 2. Ini negatif 64 per 4. Sehingga didapat 2, negatif 16. Nah, oke, rekan-rekan kan sudah dapat tuh ya persamaan apa aja tadi, faktor atau akarnya ini ya. Kemudian juga ada D-nya dan terakhir adalah titik puncak. Nah, setelah dapat 3 info ini, karena kita akan menentukan titik potong di antara dua ini ya, berarti kita akan mencari titik potongnya dulu. Titik potong itu apa? Ternyata konsep yang kemarin-kemarin digunakan lagi. Masih ingat nggak? Titik keseimbangan sebagai titik potong itu apa yang kita lakukan? Ya, menyamadengankan antara supply dengan demand. Itu adalah equilibrium ya. Kemudian kalau BEP gimana? Kalau BEP itu adalah ketika persamaan biaya, TC ya, total cost, sama dengan persamaan penerimaan atau total revenue. Nah, begitu juga dengan konsep yang ada di sini ya. Bagaimana cara mencari titik potongnya? Itu rekan-rekan bisa menggunakan Y sama dengan Y ya. Namun Y-nya nanti akan kita sesuaikan ya. Y yang pertama yang mana? Silahkan tulis saja nih. Y yang pertama itu yang persamaan kuadrat. Nah, di sebelah kiri ya. Nih Y yang pertama gitu ya, adalah X kuadrat min 4X min 12. Sama dengan ya,
sama dengan persamaan yang kedua ya, Y sama dengan X plus 2, berarti yang sebelah kanan itu adalah X plus 2. Silahkan disama dengankan, ini saya pindah ruas, min 12 masih, ini min X, ini min 2 sama dengan 0. Berarti X kuadrat, ini min 4X, ini min X, berarti min 5X. Min 12 dan min 2 itu min 14. Nah, silahkan dicari titik potongnya. Akarnya dulu ya. Akarnya berapa? Ini min 7 ya. Ini plus 2. Berarti X sama dengan 7, X sama dengan min 2. Nah, meskipun ini adalah faktor ya, mungkin kesannya mirip dengan yang bagian atas ini tadi ya. Nih, bagian atas yang ini. Tapi ini agak sedikit berbeda. Kalau ini kan memang akarnya persamaan kuadrat, sehingga kalau dicari koordinatnya ya jadi 6,0. Y-nya pasti 0 ya. Karena dia juga sebagai titik potong dengan sumbu X. Beda dengan yang ini ya. Ini Y-nya tidak harus selalu 0. Y-nya itu punya nilai sendiri. Kenapa? Ya karena ini bukan akar persamaan kuadrat yang dari awal. Tapi ini kan memang persamaan kuadrat yang kita dapat dari menyamadengankan kedua grafik. Nah, terus bagaimana mencari nilai Y-nya? Nah, ini pertanyaannya. Cara mencari nilai Y, rekan-rekan bisa mensubstitusikan ke salah satu persamaan ini. Boleh yang sebelah kiri, boleh yang sebelah kanan. Masukkan apanya? Nah, X-nya ini silakan diganti menjadi X sama dengan 7, kemudian juga masukkan dengan X sama dengan negatif 2. Saya yakin kita sepakat lebih mudah yang sebelah kiri ya, karena perhitungannya kan jadi lebih mudah nih, nggak ada pangkat gitu ya, terus X-nya juga cuma muncul 1 gitu ya. Kita coba hitung aja, berarti gimana? Saya merahin ya. Ketika X-nya 7, fokus ke sini ya, ketika X-nya 7 berarti kan 7 tambah 2, 9, nah ini 9 nih. Sedangkan yang ini negatif 2 ya, kita substitusi ke sini, min negatif 2 tambah 2, berarti 0. Sehingga titik potongnya berapa? 7,9 dan negatif 2,0. Nah, ini ya. Oke, info-info ini akan kita gunakan untuk menggambar kedua grafik ini dan titik potongnya di mana. Oke, kita coba ya, step by step. Mulai dari persamaan kuadratnya dulu nih. Kita udah dapat apa tadi? Kita sudah dapat titik potongnya dengan sumbu X. Negatif 2,0 dan 6,0. Nah, ini saya sudah sediakan sebelah kanan. Negatif 2 mungkin kurang lebih di sini ya. Negatif, ini jaraknya per negatif 2. Nih, 2. Nih jadinya 2. Berarti negatif 4. 4, 6, 8, 10. Berarti negatif 2,0 itu di sini. 6,0 itu di sini. Ya. Udah, satu info sudah selesai nih. Info yang ini. Ya. Sekarang kita substitusi persamaan, titik ekstrimnya atau titik puncaknya. Berapa ini? 2, negatif 16. 2 itu di sini ya. 2 min 16 sekarang. Kita coba buat dulu min 16. Ini berarti min 2, min 4, min 6, min 8 ya. Min 14, min 16. Oke, mungkin kurang lebihnya di sini ya. Nah, titik-titik gitu ya. Oke, kita sudah dapat. Maaf agak miring ya. Nah, semua ini silahkan rekan-rekan nanti menghubungkannya pun mau tidak mau ya, karena gambarnya agak besar bisa disesuaikan nanti. Silakan dihubungkan untuk menjadi kurva, dan benar ya, dia terbukanya ke atas nanti nih, kan grafiknya kurang lebih jadi gini nih. Nah, ini sketsa jeleknya dulu ya, terbukanya ke atas. Benar enggak? Benar ya. Kenapa? Karena persamaannya ini memuat A yang positif. A-nya positif nih. Kalau positif kan berarti dia terbuka ke atas. Nah, sebelum memplottingnya, rekan-rekan sekarang coba disubstitusikan aja titik potong dari persamaan yang kita dapat yang ini. Ya, nih disubstitusi ini. Titik potongnya berapa tuh? 7,9. Nah, 7 itu kan kurang lebih mungkin di sini ya. Nah, sebentar. Nah, ini 7-nya mungkin kurang lebih sini. Ini juga saya buat ya. 2,
4, 6, 8. Mungkin 9-nya di sini. Oke, kurang lebih di sini. Sorry. Ini sini. Nah, dapat deh ya titik-titik yang akan kita buat. Saya bedain deh, ini warna hijau aja ya. Ini titik potong ya. Titik potong. Nah, sekarang rekan-rekan tarik dulu garis yang kurvanya. Kalau kita tarik garis yang kurva, mungkin kurang lebih didapat, dia melewati 3 titik ini ya. 1, 2, 4 ya. 3 dan 4. Sorry, ini agak sulit nih gambarnya. Oke, kurang lebih gini ya, sketsanya aja, mungkin agak jelek. Nah, gini. Kemudian titik potongnya ini dibiarkan ya, titik potongnya di sini. Kita perlu satu titik lagi untuk mendapatkan gambar garis. Ya, garisnya tadi persamaannya apa? Y sama dengan X plus 2 kan ya? Nah, Y sama dengan X plus 2, rekan-rekan bisa menggunakan uji coba, yaitu ketika X-nya 0, Y-nya berapa, dan ketika Y-nya 0, X-nya berapa. Coba, ketika X-nya 0, berarti kan 0 tambah 2 ya, berarti Y-nya adalah 2. Kemudian ketika Y-nya yang 0, ini yang 0, berarti kan 0 sama dengan X plus 2. Dipindah ruas, dapatlah X-nya negatif 2. Nah, ini silakan dititikin aja ya. 0,2 itu di sini nih. Warna hitam deh. Nah, ini 0,2. Kemudian negatif 2,0 itu di sini. Kebetulan ya, dapatnya di sini. Sehingga kalau kita tarik garisnya mungkin warna hijau aja, dapatlah garisnya kurang lebih gini. Nah, gini ya. Rekan-rekan bisa lihat ternyata dia memotong kurva dan terpotongnya salah satunya adalah di sini, yaitu 7,9 ya, sesuai dengan info tadi, dan di sini. Nah, ini ternyata dipotong juga nih. Ada apa ini? Min 2,0. Oke ya, benar ya. Ini titik potongnya kan 7,9 dan min 2,0. Nah, ini 7,9 dan min 2,0. Oke, ini adalah yang bagian pertama. Diulang-ulang aja ya. Nanti kita, atau rekan-rekan bisa tanya kalau memang agak ragu. Selanjutnya kita akan bahas contoh yang kedua ya. Nah, contoh yang kedua ini ternyata keduanya adalah persamaan kuadrat ya. Oke, kita coba buat dulu. Saya geser aja ya ke sebelah sini. Ya, kita masuk ke contoh yang kedua. Berarti kita akan membicarakan dua persamaan kuadrat. Pertama x kuadrat min 2x min 3. Dan y sama dengan min x kuadrat tambah 4x tambah 5. Kita masuk ke bagian yang pertama dulu. Y sama dengan x kuadrat min 2x. Kita sama dengan kan 0. Kita faktorkan. X min 3, X plus 1. Berarti akarnya X sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 1. Kemudian bagian yang kedua, Y sama dengan min X kuadrat tambah 4X plus 5. Kita sama dengankan dengan 0. Kemudian kita kali negatif 1. Ya, ini sudah dijelaskan di bagian atas tadi ya. Yaitu x kuadrat minus 4x minus 5 sama dengan 0. Nah, ini x dan x, ini berarti minus 5 ya. Ini plus 1. X sama dengan 5 atau x sama dengan negatif 1. Oke. Nah, kedua hal ini juga bisa kita tentukan D-nya dulu ya. Karena D-nya ini nanti akan berguna dalam membuat gambar. Kita mulai dari yang merah dulu. A-nya 1. B-nya negatif 2. Dan C-nya negatif 3. D itu adalah B kuadrat min 4AC. Berarti negatif 2 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali C-nya negatif 3. Berarti 4
negatif 4 kali 1 negatif 4, negatif 4 kali negatif 3 berarti positif ya, 12. D-nya 16 ya. Kemudian untuk yang hijau, persamaan kedua, kita harus menggunakan persamaan awal ya. Nih, yang ini. Bukan yang ini setelah dikali negatif 1. Nah, bukan ya. Jadi kita harus menggunakan informasi yang memang ada di awal, di soal ya. A-nya berarti negatif 1 ya. B-nya adalah 4 dan C-nya adalah 5. Sehingga diskriminannya dengan rumus B kuadrat min 4AC bisa ditulis 4 kuadrat min 4 kali negatif 1 kali C-nya 5. Berarti 16. Negatif 4 dikali negatif 1 kan positif 4 ya. Positif 4 kali 5 berarti positif 20. Berarti D-nya 36. Nah, sudah dapat D-nya, terus kita ngapain? Biasanya kita buat titik ekstrimnya. Ini dua-duanya X sama Y sama dengan ya. Nih ya, Y sama dengan, ini juga Y sama dengan ya. Kalau Y sama dengan berarti titik puncaknya ya memang min B per 2A, min D per 4A. Karena nanti ada kasusnya dia X sama dengan ya. Kalau X sama dengan kan dia ditukar. Nah, ini hati-hati, rekan-rekan diingat-ingat. Berarti min B per 2A-nya itu adalah negatif, B-nya itu adalah negatif 2 per 2 kali 1. Kemudian min D-nya adalah 16 per 4 kali 1. Negatif kali negatif positif ya, berarti 2. 2 dibagi 2 kali 1 berarti 2. Sehingga ini adalah 2 bagi 2, 1. 4 kali 1, 4. 16 bagi 4, 4. Berarti ini negatif 4 ya. Semoga sudah cepat menghitungnya. Min B per 2A juga, min D per 4A untuk untuk persamaan non-linear yang kedua. Min B-nya berarti negatif, ininya 4, 2 kali negatif 1, A-nya ya, negatif 1. Min D berarti 36, min 36, 4 kali negatif 1. Nah, agak kecil ya tulisan saya. Negatif 4 dibagi 2 kali negatif 1, negatif 2. Berarti negatif 4 bagi negatif 2 itu adalah 2. 4 kali negatif 1 adalah negatif 4. Berarti negatif 36 bagi negatif 4 itu adalah 9. Nah, oke. Kita sudah dapat info-infonya. Dua hal ini ya. Ya, sama satu lagi ya. Ini nanti grafiknya yang merah itu senyum ya. Kenapa senyum? Karena A-nya positif. Nih, A-nya positif ya. Sedangkan yang hijau ternyata dia sedih ya gambaran grafiknya. Karena A-nya kurang dari 0. Nih, A-nya kurang dari 0 ya. Nah, setelah dapat ini, apalagi yang terakhir kita menentukan titik potongnya. Ya, Y sama dengan Y. Ini jangan sampai lupa nih. Y sama dengan Y-nya berarti apa? Y yang kiri yang merah ya. X kuadrat berarti, kok jelek banget ya. Saya gedein aja. X kuadrat. Sebentar. Jadi lupa kan. Min 2X min 3 yang warna merah ya. Min 2X min 3. Sama dengan Y yang sebelah kanan yaitu negatif X kuadrat tambah 4X tambah 5. Oke. Nah, sekarang ini kita proses ya. Saya pindah ruas aja semuanya ke sebelah kiri. Jadi ini positif X kuadrat, negatif 4X, negatif 5 sama dengan 0. Ini jadinya 2X kuadrat. Sedangkan ini jadinya negatif 6X. Dan yang terakhir negatif 5, negatif 3 ini adalah negatif 8. Sama dengan 0. Oke. Nah, ini kita faktorkan ya. Untuk memfaktorkan, jika rekan-rekan lihat ini bisa disederhanakan ya, maka silakan disederhanakan. Disederhanakannya gimana? Ternyata ini bisa dibagi dengan 2. Berarti didapatlah X kuadrat min 3X minus 4 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita faktorkan. Kalau difaktorkan jadi berapa nih?
Jadinya kan X min 4, X plus 1. Ya, silakan dicoba aja. Berarti X sama dengan 4 atau X sama dengan 1. Ingat, meskipun ini faktor dan akar, ini Y-nya tidak serta-merta 0 ya. Karena ini merupakan titik potong. Nah, untuk mencari Y-nya berarti gimana? Kita bisa mensubstitusikannya ke salah satu dari persamaan ini. Kiri ini atau kanan. Saya masukin ke kiri aja ya, yaitu menggunakan yang X kuadratnya biar tetap positif. Jadi X kuadrat min 2X min 3 nih. Ketika X-nya 4, nah gitu ya. Ketika X-nya 4, ini kan X-nya 4 nih. Ketika X-nya 4, berarti didapatlah 4 kuadrat min 2 kali 4 min 3. 16 min 8 min 3, berarti 8 kurang 3 sama dengan 5. Berarti didapat Y-nya 5. Kemudian bagaimana ketika X-nya sama dengan 1? Yang ini ya. Berarti 1 kuadrat dikurang 2 kali 1 dikurang 3. Berarti 1 kurang 2 kurang 3. Berarti 1 dikurang 5 ya. Negatif 4. Nah, negatif 4. Sehingga titik potongnya, titik potongnya antara dua kurva ini adalah 4,5 dan 1, negatif 4. Oke, sekarang kita bikin gambarnya ya dari informasi yang sudah didapat ini semua, cukup banyak ya. Nah, step by stepnya gimana? Coba dilihat, banyak yang kita sudah dapatkan. Kita coba buat dulu ancang-ancangnya dari persamaan kuadrat yang merah ini dan yang hijau ini ya. Kita letakkan saja dulu apa saja informasi yang sudah didapat. Ini untuk yang merah, kita dapatnya titik potong dengan sumbu X itu adalah 3,0 dan negatif 1,0 ya. Kita letakkan saja, ini kurang lebih gini ya. 3,0 berarti kurang lebih, katakanlah kalau saya punyanya di sini 2 ya. 4, 6, berarti 3 itu di sini. Nah, 3,0 ini 1. Dan yang satunya berapa tadi? Negatif 1,0 ya. Ini negatif 1,0 karena dia titik potong dengan sumbu X. Katakanlah ini negatif 2 ya, berarti ini negatif satunya. Oke. Yang merah ini punya titik puncak yaitu 1, negatif 4. Oke, kita sub saja juga 1, satunya di sini ya. Negatif 4. Nah, ini katakanlah negatif 2. Ini negatif 4 berarti ya. Berarti negatif 1, negatif 4-nya kurang lebih di sini. Nah, 1, ini 1 ya. Negatif 4. Oke. Nah, ini nanti bisa sambil langsung ditarik garis, tapi pelan-pelan dulu. Kita sekarang coba buat dulu grafik yang hijau. Yang hijau itu kita dapat titik potongnya adalah dengan sumbu X 5,0 dan negatif 1,0. Kita subs juga. 5,0 itu di sini ya. 5,0 dan sama negatif 1 ya, juga berarti di sini. Juga di sini. Tapi titik puncaknya adalah 2,9. Yang merah dulu saya tanya. Yang merah kalau kita hubungkan kan sepertinya dia bakal grafik senyum ya. Dan memang benar ya tadi, bahwa grafik merah itu adalah senyum. Oke. Nah, ini merah ini bakal senyum, benar. Sedangkan yang hijau, kita plot dulu satunya apa? Titik puncaknya ya. Titik puncaknya 2,9. Katakanlah ini 2, ini 4, ini 8. Berarti di sinilah 9-nya ya. Ini warna hijau. Saya buat dulu. Berapa tadi? 2,9 ya. Kurang lebih di sini. Miring ya. Wait a minute. Nah, kurang lebih di sini. Oke, kalau ditarik garis kayaknya bakal grafik sedih ya ini. Benar-benar nih grafiknya sedih ya. Atau dia terbukanya ke bawah. Nah, sebelum kita memplot titiknya, rekan-rekan bisa lihat ya tips trik saya, karena saya memang leluasa pakai warna. Saya membedakannya dengan warna biar enak aja ya. Jadi biar menggambarnya nanti terarah, titik ini tadi yang mana ya. Kalau saya kan hijau ini bakal sama hijau semua gitu.
Kalau yang merah, merah semua. Satu lagi yang perlu kita letakkan plotting tadi apa? Nah, ini titik potongnya ini ya. Titik potongnya ini 4,5 dan 1, negatif 4. Titik potong ini adalah titik yang dilalui dua grafik tadi, ya. 4,5 berarti 4-nya di sini, ini 5 ya. Ini 4-nya di sini berarti kurang lebih bakal di sini. Nah, ini 4,5-nya. Kemudian satunya 1, negatif 4. 1, negatif 4, oh ternyata di sini ya. Oke. Ingat, grafik merah akan melalui grafik hitam juga. Grafik merah yang dihubungkan oleh titik merah ini ya, akan melalui titik-titik hitam juga. Begitu juga dengan yang warna hijau. Yang warna hijau itu harusnya juga melalui, sebentar. Dan grafik hijau itu melalui titik hitam juga. Oh, tapi ini kok di sini ya hitamnya? Kan kalau hijau kita tarik sepertinya bakal, berarti ada yang keliru ya. Saya coba cek hitung dulu hitungan saya. Ternyata memang ada yang keliru nih ya. Sorry ya. Ini berarti bukan 1 ternyata. Ini adalah negatif 1 ya. Ini negatif 1 rekan-rekan ya. Kalau itu negatif 1 berarti di sini pun juga ada kekeliruan dalam ngitung nih. Sebentar ya. Saya coba ganti dulu. Berarti negatif 1. Nah, ini keliru nih. Berarti negatif 1 kuadrat dikurang negatif 2 kali negatif 1. Ya, ini masukkan ke substitusi ke persamaan ini. Berarti berapa nih? Negatif 1 dikuadratkan 1, benar ya. Negatif 2 kali negatif 1, positif 2 nih. Dikurang 3, berarti 3 dikurang 3 ya. Oke, bentar, saya hapus dulu. Berarti 3 dikurang 3, didapatlah hasilnya 0. Berarti kurva yang tepat, ini Y-nya bukan negatif 4, ya. Berarti ini juga akan keliru. Yang lebih tepat itu adalah Y-nya 0. Nah, berarti negatif 1,0 ya. Nah, ini negatif 1,0. Nah, sekarang coba kita konfirmasi negatif 1,0. Oke, ini titik merah saja ya, berarti negatif 1,0 itu di mana? Oh, di sini ya. Warnanya warna hitam harusnya. Wah, ternyata 3 titik ya. Ini dilalui oleh semuanya memang ya. Oke, sekarang tinggal kita buat grafiknya. Merah hubungkan ke merah semua. Ingat, merah itu harus melalui hitam juga ya. Ini merah, oke, melalui hitam dia. Sampai sini merah, merah lagi, dan harus melalui hitam. Nah, benar ya. Kemudian warna hijau. Yang warna hijau juga harus melalui warna hitam. Ini hijau. Oke, wait a minute. Hijaunya ternyata benar melalui hitam. Ini 5-nya di sini. Begitu juga dengan ini. Ya. Berarti kita dapatlah 2 titik potong ini, ya. Jadi grafiknya satu sedih satu senyum gitu ya, dan itu terbuka ke atas ke bawah dan dia punya titik potong. Titik potongnya apa? 2,5 sama negatif 1,0. Kok 2,5? 4,5 ya. 4,5 dan negatif 1,0. Kita coba cek titik potongnya, benar ya. 4,5 dan negatif 1,0. Oke. Nah, ini adalah cara menggambar grafik jika ada titik potong antara dua grafik. Ya, grafiknya bisa apa tadi? Yang pertama bisa kurva dengan parabola dengan garis ya. Ini di sebelah kanan ini tadi. Nah, ini kurva dengan garis, sedangkan yang sebelah kiri ini tadi kurva dengan kurva. Nah, setelah mengetahui ini semua, setelah ini kita akan membahas penerapannya di bidang ekonomi. Nah, ini baru materi sesungguhnya ya. Cukup banyak dan cukup lama durasi video ini. Kita lanjutkan. Oke, kita masuk di final chapter ya. Di bagian yang terakhir, itu adalah mengenai penerapan fungsi non-linearnya tadi, atau fungsi kuadrat dalam teori ekonomi.
Oh ya, ada beberapa hal ya, ada beberapa hal yang perlu rekan-rekan ingat. Selama ini kita ketika membicarakan penerapan fungsi linier ya, atau fungsi-fungsi lainnya di dalam teori ekonomi, kita biasanya hanya terpaku pada satu daerah ya. Saya kenalkan dulu, ini misalnya katakanlah koordinat Kartesius ya. Koordinat Kartesius ini kan memiliki dua sumbu, yaitu disebut sumbu X dan sumbu Y. Dan sumbu ini mempunyai atau membagi daerahnya menjadi 4, betul ya? Aturan pembagian daerah ini sudah ditentukan ya. Ini namanya daerah 1. Daerah itu disebut kuadran ya. Ini daerah 2, daerah 3, dan daerah 4. Jadi dia berputar berlawanan arah jarum jam ya. Nah, daerah ini disebut dengan kuadran, dan dalam penerapan matematika ekonomi, daerah yang akan kita diskusikan itu hanya fokusnya pada daerah kuadran 1. Selain daerah kuadran 1, nanti boleh sebagai bantuan untuk gambar ya, tapi biar menekankan, nanti gambarnya selain di daerah kuadran 1, itu silahkan dibuat garisnya semacam putus-putus gitu. Ya, jadi misal nih, kalau saya punya grafiknya senyum ya. Nih sumbu X, ini sumbu Y. Secara umum nanti grafiknya ternyata didapat gini nih. Misalnya gitu. Nah, ini rekan-rekan setelah gambar bisa dihapus satu persatu gini ya. Ups, terlalu besar. Nah, misalnya gini. Nah, jadi kita memang hanya fokusnya di bagian kuadran 1 saja. Atau nih agak dipanjangin dikit ya. Nah, gini, gini, gitu ya. Nah, sedangkan yang daerah kuadran 1, biarin dia tetap nyambung. Ini juga masih kepanjangan ya kelihatannya ya, tapi tidak apa-apa, saya buatkan ini. Nah, ini katakanlah tadi sumbunya, ini jadi gini. Nah, nih. Ingat, kuadran 1 dia tetap tetap full garisnya. Yang kuadran 2 ini silakan putus-putus. Ini ada di kuadran 4 ya. Kuadran 4 silakan dibuat juga putus-putus. Nah, oke, itu info yang pertama ya. Info yang pertama kita fokus di kuadran 1. Info yang kedua, seperti awal tadi ya, ngomongin persamaan linier, ada yang QD, ada yang QS ya. Kalau QD itu berarti dia memiliki apa ini? Gradien ya istilahnya ya. Oke, gini deh. Gradiennya negatif ya. Negatif apa positif? Nah, saya agak lupa ini. Kalau yang ini sepertinya negatif ya. Nah, intinya ada penekanan bahwa gradiennya positif dan negatif ini Nah, di persamaan ekonomi kan kita kemarin ngomongin persamaan liniernya itu QD sama dengan apa? A plus min B, A min BP ya. Dan QS-nya itu adalah A plus BP gitu ya. Kadang ada ditambahin negatif di depan sini. Yang membedakan antara mereka ini salah satunya adalah adanya gradien yang negatif. Dan ini gradiennya positif ya. Gradien itu yang di depan variabel price itu ya. Nah, di persamaan nonlinier, persamaan kuadrat khususnya ya, ternyata persamaan penawaran dan persamaan permintaan itu juga punya ciri khas ya. Persamaan penawaran dulu ya. Kan nanti bentuknya bakal persamaan kuadrat. Berarti misalnya Q sama dengan AP kuadrat tambah BP tambah C. Ternyata kalau fungsi penawaran, A-nya ini nanti atau di depan P kuadrat itu harus bernilai negatif. Ya, berarti kurvanya itu harusnya sedih. Dengan ini sumbu Q-nya, ini sumbu P-nya. Ya. Kemudian untuk fungsi permintaannya gimana? Nah, fungsi permintaannya nanti rekan-rekan bisa sesuaikan ya. Berarti jadi Q oke, penawaran. Ini berarti permintaan. Itu adalah A-nya positif. Nah, berarti umumnya nanti grafiknya adalah senyum ya. Ini Q, ini sumbu P. Oke, itu ya dua info yang perlu diketahui.
Biar tidak berlama-lama, karena durasi videonya sudah sangat panjang, kita langsung aja masuk contoh penerapannya ya. Ini saya sudah siapkan dua soal. Ntar saya besarkan dulu. Oke, nah contoh nih. Jika fungsi permintaan adalah P sama dengan 16 min Q kuadrat, gambarkan fungsi permintaan tersebut. Oke, lumayan ya. Hati-hati, menjebak loh ini ya. Yang dikasih tahu kan Pi sama dengan 16 min Q kuadrat. Ingat kalau P itu Y sama dengan ya. Nah, kalau Y sama dengan sudah aman. Hati-hati nanti kalau dia bentuknya Q sama dengan. Nah, kalau sudah bentuk P sama dengan 16 min Q kuadrat, ya sama seperti awal tadi ya. Kita apain? Kita tuliskan ulang dulu. 16 min Q kuadrat sama dengan 0. Ini kali negatif 1 biar enak ya. Kali negatif 1 berarti dapatnya apa? Min 16 plus Q kuadrat. Berarti dapatnya Q kuadrat min 16 sama dengan 0. Cuman tukar aja ya. Nah, ini silakan difaktorkan. Ayo, faktorkannya bisa deh. Biar cepat nih gimana nih. Kalau tidak ada angka di tengah, ini kan tidak ada angka di tengah ya. Karena habis Q kuadrat tidak ada Q-nya. Berarti ya angka di tengah itu 0. Atau dengan kata lain, kalau ditambah dia sama dengan tengah itu 0. Tapi kalau dikali dia sama dengan yang di belakang, yaitu negatif 16. Ayo, kira-kira berapa? Jawabannya adalah 4 dan negatif 4. Ya, kalau ditambahkan 0 tuh. Kalau dikalikan dia negatif 16. Berarti ini adalah Q positif 4, Q negatif 4. Berarti Q-nya sama dengan negatif 4 atau Q-nya sama dengan 4. Ya, dapat titik potong dengan sumbu Q-nya ya, yaitu negatif 4,0 dan 4,0. Mulai bingung mungkin ya, pelan-pelan aja. Kita masuk ke soal, ini ya, masuk soal. Kemudian kita coba analisis, A-nya berapa? A-nya negatif 1. Ingat, A itu yang di depan variabel kuadrat ya. B-nya nggak ada Q-nya ya. Q doang kan nggak ada tuh, adanya Q kuadrat. Berarti B-nya 0, C-nya positif 16. Terus kita cari diskriminan. Nah, ini untuk mencari diskriminannya masih sama, idenya pakai aja ya. B kuadrat berarti 0 kuadrat, 4 kali A negatif 1, A-nya C-nya 16. 0, negatif 4 kali negatif 1, positif 4, positif 4 kali 16 itu adalah positif 48. Berarti D-nya 48. Ini ingat ya, masih Y sama dengan nih bentuknya. Kalau Y sama dengan apa? Titik puncak itu min B per 2A, min D per 4A. Nanti kalau rekan-rekan dapatnya Q sama dengan gitu ya, berarti kalau Q sama dengan tuh mirip kayak X sama dengan kan. Kalau X sama dengan ditukar ya titik puncaknya, rumusnya yang min B per 2A itu di kiri, di kanan, yang min D per 4A-nya di kiri. Nah, hati-hati ya. Oke, ini saya hapus dulu. Yes. Min B per 2A itu berarti B-nya berapa? 0 ya. Nah, 2 kali 1, 2 kali A-nya negatif 1. Min D-nya itu, D-nya 16 per 4 kali A, A-nya negatif 1. Oke. Nah, ini sebenarnya langsung aja ya. 0 dibagi apapun itu kan 0. Ingat ya, 0 dibagi apapun itu memang 0, kecuali 0 per 0 ya. 0 per 0 ini UT, undefined terms ya. Nanti mungkin. Tapi berbeda kalau nolnya di bawah, A per 0 gitu. Nah, kalau A per 0 bukan 0 ya, atau 1. Ini UT juga nih, ini undefined terms juga nih. Hati-hati. Jadi kalau nolnya di pembilang, yang di bagian atas, itu hasilnya sama dengan 0. Koma, 4 kali negatif 1 itu negatif 4, berarti negatif 16 ini ya. Bagi negatif 4 itu 4. Ini dapat titik puncaknya. Saatnya menggambar. Ya. Gambarnya saya nggak pakai penggaris ya, mungkin biar lebih cepat aja. Nah, kurang lebih gini. Ini sumbu Q-nya. Oke, ini sumbu P-nya. Titik potong dengan sumbu Q ini ya. Min 4,0. Katakanlah di sini nih. Min 4,0 nih, min 4,0 kan? Nah, sebentar. Ini min 4,0 dan 4,0. 4,0-nya di sini berarti. Oh iya, kita juga belum menganalisa sedih apa senyum ya. Di depan Q kuadrat itu adalah A. A-nya itu adalah negatif ya. Kalau negatif berarti dia sedih. Ya,
Sedih itu gini. Kalau sedih, benar enggak kita sesuaikan? Coba titik puncaknya tadi adalah 0,4 titik ekstrimnya. 0,4 nih nolnya, P-nya 4. Nah, kurang lebih di sini. Benar ya. Kalau kita tarik garis, jadinya ke grafiknya gini. Set gitu ya. Nah, selesai. Oh, belum. Kita kan mau ngomongin penerapan ekonomi ya. Kalau ngomongin penerapan ekonomi, jangan lupa tadi ada yang kita tekankan. Yang ditekankan itu hanya di kuadran 1 saja. Nah, jadi selain kuadran 1, silahkan rekan-rekan agak buat putus-putus gitu ya. Nah, inilah persamaan P sama dengan 16 min Q kuadrat. Nah, sudah tidak terasa ya, sudah masuk di penerapannya. Kita lanjut di soal yang kedua. Ini soal yang terakhir ya, ini penutup akhir di bagian video ini. Mungkin saya agak geser aja biar enak lihatnya ya. Kita punya space besar. Nah, ini ya. Carilah secara aljabar dan geometri nilai harga P dan jumlah barang Q pada saat keadaan setimbang dari fungsi permintaan dan penawaran berikut. Nah, ini fungsinya sudah melibatkan dua persamaan, fungsi-fungsinya ya. Kita tulis aja dulu deh. PD penawarannya ya, 9 min Q kuadrat. PS-nya permintaannya Q kuadrat tambah 2Q minus 3. Nah, ini sama seperti perpotongan dua grafik kurva parabola ya. Kita masuk bentar. Kita masuk di persamaan yang pertama dulu. Kalau masuk di persamaan pertama, ini dimiripin aja ya, Y sama dengan 9 min Q kuadrat. Nah, kan P-nya P-nya itu kan mirip Y. Atau jangan ya, biarin aja deh. Biar mudah aja ya, P-nya sama dengan 9 min Q kuadrat. Ini kita cari dulu, 9 min Q kuadratnya disama dengan ke 0 kali negatif 1. Berarti Q kuadrat negatif 9 sama dengan 0. Atau kecepatan ya, semoga paham aja ya. Berarti kan negatif 9 plus Q kuadrat nih. Berarti ditukar jadinya Q kuadrat minus 9 sama dengan 0. Silakan difaktorkan. Faktorkan apa? Q minus 3, Q plus 3. Pakai cara yang saya tadi ya, kalau dia tidak ada nolnya, tidak ada Q-nya, berarti dia sama dengan 0. Q sama dengan 3, Q sama dengan negatif 3. Masih persamaan biru ya, kita coba identifikasi D-nya sekarang. Oh ya, ini bakal sedih ya, grafiknya bakal terbuka ke bawah. Karena apa? Karena ininya negatif di depan Q kuadrat. Nah, mungkin kurang lebih gini. A-nya berapa? Ingat kembali ke soal ya, A-nya negatif 1, ini yang di depan Q kuadrat ya, negatif 1. B-nya 0, C-nya 9. Oke, kita masuk ke D-nya. B kuadrat min 4AC. Wah, ini saya udah mulai gede-gede tulisannya nih. D-nya berarti B-nya itu adalah 0 kuadrat, kali A-nya negatif 1, kali C-nya 9. Saya percepat ya, 0 positif 36, berarti D-nya 36. Oke, ini bentuk persamaannya apa tadi? P sama dengan. Kalau P sama dengan berarti masih mirip Y sama dengan ya. Kalau Y sama dengan berarti rumus puncaknya apa? Masih menggunakan min B per 2A, min D per 4A. Min B per 2A-nya berarti negatif 0, ini bakal tidak perlu dihitung ya, karena pasti 0. Min D-nya 36, A-nya negatif 1. Berarti berapa titik puncaknya nih? Ups. Ini 0 aja langsung ya. 4 kali negatif 1, negatif 4. Min 36, min 4 berarti 9. Oke, ini titik puncak yang bagian pertama. Sekarang kita masuk yang warna hitam, nah tapi yang saya kotakin hitam ini aja ya. Nah, yang warna hitam itu dia bentuknya P sama dengan Q kuadrat tambah 2Q minus 3. Karena di depan Q kuadratnya positif 1, berarti nanti kurvanya bakal senyum. Ya, kurvanya bakal senyum nih. Oke, kita sama dengan K0 untuk difaktorkan ya.
Faktorkan. Q minus, plus ya, plus 3, Q minus 1. Berarti didapat Q-nya negatif 3, Q-nya sama dengan 1. Oke, setelah itu kita cari identifikasi untuk titik puncak. A-nya 1, B-nya 2, C-nya negatif 3. Kemudian ada D. D itu apa? B kuadrat min 4 AC. Berarti 2 kuadrat, A-nya 1, C-nya negatif 3. 4, negatif 4 kali 1, negatif 4. Negatif 4 kali negatif 3, positif 12. Berarti ini adalah 16. Oke, ini juga masih sama ya. Masih sama, min B per 2A, titik puncaknya, koma min D per 4A. Min B per 2A-nya, min B-nya 2, kali A-nya 1. D-nya itu adalah 16 per 4 kali A, A-nya 1. Nah, oke. Min 2 per 2, min 16 per 4. Itu negatif 1, negatif 4. Gini ya. Lumayan ya. Ini sudah dapat titik puncak masing-masing grafik. Sudah selesai? Belum ya. Ada satu lagi prosesnya, apa itu? Kita mencari titik potong. Kapan titik potong terjadi? Nah, ini kan yang sering atau sudah kita bahas sebelum-sebelumnya. Kapan? Ketika PD sama dengan PS. Ya, PD-nya tadi kayaknya 9 min Q kuadrat ya. Coba deh, ragu saya. Nah, ini ya, PD-nya 9 min Q kuadrat, betul. Dan PS-nya Q kuadrat tambah 2Q minus 3. Biar enak, saya pindahnya ke kanan aja. Jadi kirinya ini saya jadikan 0. Kenapa? Ya supaya Q kuadrat itu nanti tetap positif. Ini jadinya pindah ruas berapa nih? 9 jadi min 9, min Q kuadrat jadi plus Q kuadrat. Nah, gini ya. Q kuadrat tambah Q kuadrat 2Q kuadrat. Gini ya. Kemudian 2Q-nya tidak ada temannya, tetap ya ini. Kemudian min 3, min 9, min 12. Atau ditulis saja ulang ya. 2Q kuadrat tambah 2Q tambah minus ya. Minus 12 sama dengan 0. Enaknya dibagi 2 ya. Biar lebih mudah, jadi Q kuadrat plus Q minus 6 sama dengan 0. Oke, kita faktorkan. Nah, lumayan prosesnya ya. Berarti ini plus, minus ya. Minus 3, plus 3 benar. Plus 3 ini minus 2. Q-nya min 3 atau Q-nya sama dengan 2, tapi ingat ini bukan titik potong dengan sumbu X ya. Kalau yang ini tadi, maaf ya saya geser. Yang ini tadi itu titik potong dengan sumbu X, berarti sumbu Q, maaf, 3,0 dan min 3,0. Sedangkan yang sebelah kiri itu adalah min 3,0 dan 1,0. Oke. Tapi kalau dia ngomongnya titik potong antara dua kurva atau dua persamaan, ini tidak serta-merta jadi min 3,0 ya, ini salah. Terus gimana? Ya untuk mencari nilai P-nya silakan disubstitusi. Substitusi ke salah satu dari yang kiri ini atau yang kanan. Enakan yang mana nih? Kayaknya yang kiri aja ya, karena komponennya lebih sedikit. Kita tulis dulu 9 min Q kuadrat. Ketika Q-nya negatif 3, oke, negatif 3 ya. Berarti 9 dikurang Q-nya negatif 3, kuadrat. Negatif 3 dikuadratin 9, berarti 0. Nah, Q-nya sama dengan 0, ketepaan. Ya, apa itu ketepaan? Kebetulan ya. Bukan Q-nya, ini P-nya ya. P-nya adalah 0. Berarti titik potong pertama, min 3,0. Titik potong kedua, yaitu ketika Q-nya sama dengan 2. Berarti 9 min Q-nya adalah 2, kuadratin. 9 kurang 4 berarti 5. Sehingga titik P-nya adalah 5,
Dan titik potongnya jadi berapa? 2,5. Wah, lumayan ya. Oke, semua info yang kita dapat ini baru silahkan digambar ya. Saya buatkan dulu koordinatnya sebentar. Oke, ini sudah saya buat ya. Sekarang kita tinggal masukkan komponen-komponennya. Yang biru ini kita mulai aja ya dari yang paling kiri ini. Yaitu persamaan yang pertama. Ini yang biru tadi apa? PD ya, berarti penawaran. Persamaan penawaran itu komponennya tadi apa? 3,0, min 3,0, dan 0,9. Kita gambar dulu. 3,0 katakanlah di sekitar sini ya. Min 3,0-nya katakanlah di sekitar sini. 0,9 berarti di sumbu P ya, 9-nya ya. Katakanlah ini 3, ini 6, ini 9. Nah, di sini 9-nya. Oke. 1 poin sudah kita dapatkan. Sekarang yang warna hitam, yaitu persamaan permintaan PS supply. Min 3,0, 1,0, dan min 1,4 ya, titik ekstrimnya. Nih. Min 3,0 kayaknya udah ya tadi ya. Min 3,0 udah nih di sini ya. Kemudian 1,0. 1,0 katakanlah di sini. Dan min 1, min 4. Katakanlah min 1-nya di sini. Min 4. Min 4 berarti katakanlah di sininya 3. Min 3, sorry. Katakanlah di sini min 4. Nah. Oh ya, kita coba analisa ya. Yang biru ini tadi bakal sedih kan ya? Ah, benar ya. Nih bakal sedih ya. Nih. Kalau bakal sedih, gambarannya benar enggak nih? Kalau kita hubungkan ya benar ya. Nih bakal sedih nih nanti nih. Oke, benar. Kemudian yang hitam, kalau yang hitam tadi kayaknya bakal senyum. Nah, benar ya. Nih, yang hitam bakal senyum di sini nih. Karena dia kuadratnya tadi positif. Ya, dan benar ya. Ini kalau ditarik garis kan bakal senyum nih. Nah, udah. Sebelum menggambar semuanya, total grafiknya, kita juga harus menentukan nih tadi titik potongnya. Titik potongnya diplot dulu ya, warna merah. Min 3,0 ternyata titik potongnya, dan ternyata masih sama di sini. Saya dapat contoh soal yang kayaknya mudah ya. Nggak tahu nanti latihannya. 2,5. 2,5, katakanlah 2-nya di sini. Ini tadi 3 ya, ini kan 6 nih. Katakanlah 5-nya di sini. Nah, oke, sepertinya terlihat ya. Kalau dibuat-buat nih, ditarik garisnya. Kita gambarlah semua grafik yang kita dapatkan. Misal grafik yang hitam, yang biru dulu ya dari tadi. Yang biru itu harus melewati titik hitam dan harus melewati harus melewati titik merah dan titik merah karena titik merah ada titik potong. Sambil pelan-pelan, mungkin ketika narik garis pakai pensil dulu ya, karena kadang kelupaan saking semangatnya langsung ditarik garis tegas gini ya. Ternyata enggak kan? Ingat, selain di kuadran 1, itu dia digambarnya putus-putus. Nah, tapi kalau yang sudah masuk kuadran 1, nah
ini garisnya silakan tegas ya, dia tidak putus-putus. Waduh, jelek banget. Nah, kurang lebih gitu. Kemudian yang hitam juga gitu ya. Ini hitam harus melalui merah, benar melalui merah. Ini juga dia melalui titik hitam. Kemudian melalui titik hitam lagi. Dan dia harus melalui titik merah. Nah, ini ya. Yang tegasnya kan di kuadran 1 doang nih. Sehingga dari 2 titik potong yang kita dapatkan, itu yang paling penting justru hanya di sini ya. Dan inilah yang disebut equilibriumnya. Nah, istilah ini akhirnya digunakan lagi ya. Kapan? Yaitu ketika produknya 3 dan permintaannya 5. Ini equilibriumnya apa? Equilibrium dua persamaan tadi ya. Persamaan penawaran yaitu PD sama dengan 9 min Q kuadrat yang punya titik potong dengan PS supply permintaan apa tadi? Q kuadrat plus 2Q minus 3 kayaknya ya. Kurang lebih gitulah ya. Kalau ada keliru ya saya agak-agak lupa nih, tapi kayaknya benar deh. Saya cek dulu deh. Ya benar ya, Q kuadrat plus 2Q min 3 ada terlihat tadi barusan. Nah, ginilah ya. Inilah materi yang terakhir, jadi rekan-rekan bisa perhatikan ya. Ini dari awal infonya cukup banyak. Ya, memang rangkuman aja sih ya. Dan ini adalah bagian akhir ya. Ini saya nyatakan sebagai pertemuan ke-15 ya. Pertemuan ke-14 itu adalah yang kemarin kita menyelesaikan break even point. Ini pertemuan 15, sehingga kalau sudah mengumpulkan ini, maka akan hanya tersisa 1 pertemuan lagi. Ya. Oke, mungkin pertemuan kita melalui video ini cukup itu. Dan untuk tugasnya sama ya, kelompoknya masih sama. Pengerjaannya tolong dikerjakan di kertas F4 ya, seperti tugas kelompok yang permintaan dengan 2 produk kemarin tuh ya, dengan 2 istilahnya? 2 produk gitu ya. Kertas F4 boleh diketik, boleh tulis tangan, misalnya ketiknya adalah jawaban angkanya, gambarnya tulis tangan, dan tetap gunakan kemampuan untuk kreatifnya ya, warnanya atau apalah segala macam. Boleh nempel gambar gitu ya, nggak masalah, yang penting ya kondisi formal dan memang layak dikumpulkan. Soalnya kan saya cantumkan dengan gambar, semoga bisa memudahkan, dan boleh tanya ya, boleh tanya melalui WA gitu ya, atau mungkin kalau mau ketemuan langsung boleh kita janjian dulu. Mohon maaf jika banyak sekali info yang saya sampaikan, pelan-pelan ya belajarnya, karena ini juga sudah hampir masuki pertemuan akhir. Saya mohon maaf kalau ada kekeliruan, terima kasih, kita berjumpa lagi di video berikutnya. Bye!